lihat lagi ya. Memang nggak ada sekali pernah gitu bang, maksudnya mengendarai mobil atau tahu? Belum pernah mas. Belum pernah sama sekali ya. Baru ini 2 kali ini lah. 2 kali ini ya 2 kali ini. mengendarai mobil bang ya. Oke. Wah ini ada musuh nih. Ada kawan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan pulang saya melihat ada 5 unit. Ini pelatihan mengemudi. Saya sangat penasaran dengan apa kegiatan-kegiatan atau dasar-dasar yang dilakukan pengemudi ini. Oke, karena saya penasaran. Oke, kita kejar di mana rutenya dia. Di mana dia akan standby. Oke, kita kejar dia, guys. Go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Getarannya dirasakan atau didengar? Didengar. Ya. Iya. Jadi yang bagusnya itu kalau getarannya itu dirasakan. Kenapa harus dirasakan? Karena kita nggak selamanya bisa dengar getarannya. Pertama, kalau kita bawa mobil yang bisa dibilang lebih kelas menengah ke atas, Iya. dengan pengadapan suara yang lebih baik, itu pasti kita getarannya nggak begitu kedengaran. Nah, dan juga kalau misalnya situasinya lagi hujan deras lebat, atau ketika dengan musik yang lagi sedang on, itu jelas pendengaran kita terganggu. Jadi sarankan gimana caranya getaran itu dirasakan, dan itu bakal terasa di kaki, di kopling, dan di kursi ini terasa banget gitu. Jadi jangan didengarkan. Nah, sekarang aku kasih sedikit cara gimana supaya kita bisa ngedengarkan. Aku bakal ya. Jadi gitu. Jadi itu salah satu ngetes. Kalau kadang ada orang yang jawabannya benar nih, dirasakan mas, oke udah benar jawabannya kan. Habis itu setel musik tinggi. Ketika dia gagal, berarti dia nggak ngerasain, dia cuma nggak dengar kan. Gitu. Sedangkan getaran itu jangan didengarkan, tapi dirasakan. Gitu. Tadi jawabannya salah, tapi prakteknya benar. Good job. Oke, situ kita belok terus. Oke. Nah, jadi musik tadi cuma pengecoh aja biar dia nggak kebiasaan didengarin gitu. Nah, gimana caranya tetap kasih ruang? Kalau gini kan sempit nih. Kembalikan ke kiri sedikit. Ini kalau seumpama kita ibaratkan ada mobil dari arah berlawanan, balas kiri. Nah, ini kan kita udah salah jalur nih. Iya. Nah, jadi gimana caranya tetap di jalur sebelah kiri. Jadi belok itu kalau berbicara cuma sekedar belok, mungkin kayak kata Mas tadi, sekedar jalan ya bisa sama, kita ambil kanan lagi. Kalau cuma sekedar belok, mungkin gampang. Iya, sekedar belok aja bang ya. Nah, betul. Kasih sen dulu, kita usahakan tetap tahan di jalur kiri atau di tengah. Nah, kalau sudah posisi ini baru cukup tahan, kalau udah boleh kembali. Nah, jadi karena masih ada celah ya. Ya benar sih, kadang ada yang maksudnya oh sepi juga mas, bukan masalah sepinya, kita nggak selamanya jalur sepi kan. Benar, Mas. Bahkan di tempat ini pun kalau Sabtu Minggu kayaknya rame nih. Asik kan? Ini Habib nih. Iya, astaga. Oh, mobilnya Bang Mamat ini. Apakah kita turunan kayak ini gigi 1 atau harus ke gigi 2? Nah, jadi kalau untuk turunan itu sendiri, kemarin udah kita bahas di pembukaan kalau masih ingat. Iya. Usahakan kalau untuk penurunan, demi menjaga atau ngebantu si pengereman, itu mending kita tetap di stay di gigi rendah gitu. Seperti 1, 2. Iya, 1 atau 2 lah kurang lebih gitu. Karena kalau kita nginjak, kita ibaratnya kita belok ke kiri, kita mainkan di gigi tinggi, otomatis ketika kita ngerem, itu semua pengereman bertumpu ke si kampas rem, dan itu bakal bikin si kampasnya cepat aus juga. Jadi udah benar tadi yang dilakuin, tetap stay di gigi rendah. Jadi kita ngeremnya nggak terlalu diporsir banyak gitu, secukupnya gitu. Karena dibantu oleh engine tadi gitu. Engine, Oh ya. betul sekali. Oke. Bahkan untuk mobil-mobil
mobil nanti yang ini kan mereka programnya ke DT mas. Oh, Mereka DT ya. maksudnya kan roda 10 juga nanti. Oh. Jadi setelah roda 4 nanti bakal dilanjutkan ke roda 10. Roda 10 seperti itu. Nah bahkan di mereka punya exhaust brake lagi tuh. Iya, pakai exhaust brake itu. Jadi bahkan 3 tuh. Iya. Kalau udah cukup boleh agak kiri dikit. Berarti kalau jalan-jalan sempit, sorry Bang ya. Ya, Kalau siap. jalan-jalan sempit ini lebih ke insting berarti Bang ya? Iya sih, betul. Lebih ke kiri. Kayak yang tadi itu kita selisihin dengan mobil parkir yang sebelah kiri, kita ambil sebelah kanan. Betul. Jadi kalau sistem pelatihan di Murakata sendiri, ya kita lebih banyak ke praktek sih daripada Teori. Ya, teori itu bisa sambil jalan. Nggak ada maksudnya teori dalam kelas gitu dalam ruang. Oh iya. Cuma kemarin di awal aja sih di pas setelah pembukaan. Apalagi kalau cowok itu kan lebih identik lebih suka praktek daripada iya. teori ya. Langsung suka kerja dia Bang. Ya? Dan memang kayaknya lebih efektif seperti itu. Iya, betul. Spion kirinya juga sambil diperhatikan karena dari kemarin kan lebih nyasar ke spion kanan ya. Tapi wajar sih biasanya namanya driver pemula tuh kan driver kan dulu di kanan, pasti kita lebih fokusnya banyak ke kanan tuh lebih enak melihat spion kanan. Kembali ke 1 sekarang. Usahakan pelan. Ketika udah aman boleh ditambah gas. Dan sebenarnya kalau boleh jujur untuk non skill kayak mereka ini tambah gas ya. Tambah gasnya. Jangan ragu-ragu. Masih termasuk cepat sih sebenarnya. Termasuk Cepat. cepet Bang itu ya, karena non skill tadi ya. Walaupun untuk syukuran non skill loh, itu termasuk cepat. Pertemuan kedua udah bisa. Ini pertemuan kedua Bang ya? Pertemuan kedua. Baru hari kedua lah. Gitu. Sorry saya ulang lagi Bang. Tadi pertemuan pertama teorinya tadi apa Bang? Materinya. Materinya pertama kita ajarkan di P2H dulu. P2H. Setelah P2H itu pengenalan instrumen. Oh, Nah, setelah oke. pengenalan instrumen itu kita masuk ke stop and go. Teknik stop and go, teknik dasar menjalankan menghentikan mobil. Nah sambil di semua itu kita barengi sama mental buildingnya, gimana ngebangun kepercayaan diri si siswa yang belajar tadi gitu. Pertemuan pertama sudah mengendarai itu Bang? Sudah mengendarai, Sudah tapi mengendarai. awalnya masih kita main lapangan dulu. Oh seperti itu. Nah, untuk di lapangan itu apakah harus sejam 2 jam itu tergantung situasi dan kondisi si yang belajar ketika Si dia siswa udah, tadi ya. Si siswa tadi kalau dia udah mulai bisa menguasai, udah mulai safe, udah mulai aman, kita langsung keluar. Dan kebetulan kemarin alhamdulillahnya mereka cepat semua rata-ratanya. 5 unit yang launching itu udah langsung keluar semua di hari Oh, pertama. alhamdulillah syukur. Memang ada beberapa nggak menutup kemungkinan, terutama kalau cewek yang belajar ya ATB Iya. itu biasa hari pertama tuh nggak langsung keluar sih, jarang. Oh, Tapi karena mereka rata-rata masuk pun kemarin seleksinya tes psikotes juga ya, berarti bukan orang sembarangan masuk, kayak masuk tabang juga. Terus masih banyak muda-muda juga, jadi cepet. Jadi memang semangat. Jadi ini pertemuan kedua Bang ya. Pertemuan kedua, Materinya? materinya sudah masuk ke stop and go tanjakan dan simpangan-simpangan. Oh seperti itu. Simpangan-simpangan. Apanya bisa ditanya? Ya, Bisa ditanya? bisa. Yang paling tersulit Bang selama 2 kali ketemuan ini, yang paling tersulit menurut Abang untuk sampai saat ini? Saya di cara masukin apa? Mengendalikan kopling aja sih. Dengan kopling Bang ya. Oh, Dari angkatan setakan pertama tuh itu hal yang paling tersulit Bang ya. paling tersulit. Kadang-kadang bisa kasar kita secara ngejut kah atau terlalu cepat kita melepas. Masukkan gigi atau mengurangi gigi, nambah gigi atau kurang gigi itu Bang yang tersulit. Tersulit kayaknya menambah sih di gigi Nambah gigi. 3. Oh seperti itu. Awas, ini ada teman berlawanan kayaknya. Kopling sebenarnya, nggak apa-apa. Nah ini termasuk rintangan. Ini rintangan banget. Oke Nah, oke. gimana sip, sip. mengatasi situasi seperti ini? Kalau misalnya kita ragu, kita boleh stay dulu. Nah, ketika dia udah kasih jarak seperti itu, baru kita maju. Good job. Nah, Oke. jadi bawa mobil memang harus lebih bijak. Akibatnya main sabar lah. Kalau kita rasa itu berisiko, kayak yang nahan orang yang bawa. Itu kunci loh itu Bang. Betul. Iya.
kita mengendarai. Saya juga supir bang. Wah, Saya juga supir. pasti, kalau pernah Iya. ini pas ini. Itu kunci. Sebenarnya kalau orang hebat itu nggak ada di saat kita mengalami insiden. Betul. Jadi akhirnya dari supir yang hebat jadi supir bodoh bang. Iya. Benar. Tadi kata abang itu kunci. Supir itu harus bijak. Jadi selain kita pakai skill juga harus pakai hati, pakai perasaan. Luar biasa di ilmu juga nih. Iya. Saya dari 2008 bang, saya nyupir bang. Oh, Hampir tua di supir saya. tua di jalan juga. Iya, ya. Bang. Tua di atas roda aja. Tua dari seroda saya bang. Saya kan jadi bidang ini baru dari di atas ini baru 2014 sih. Oh. Tapi yang namanya ilmu bang nggak mengenal durasi. Saya akui bang, kalau abang pengemudi ini non skill sudah kayak gini cara bawa mobilnya, kategori cepat bang ya, Iya, masih masuk sangat ke cepat dalam. iya. Oke, tetap sisi manualnya. Nah, mantap ya. Kalau saya perhatikan sih pemutaran setirnya lumayan lembut lah, Iya. Dan kayak ini. nggak kaku, nggak kesentak-sentak gitu bang. Sorry bang ya, saya ikut komen. Wah. Ini biar dia percaya juga nanti kalau saya ngomong, wah mas ini cuma diambung-ambung aja katanya kan. Nah, ini Emang kategori cepet nih. senior lagi nih Iya. yang ngomong ini. Terus diperhatikan cara pengambilan rasanya gimana. Iya. Makanya emang harus banyakin belok kanan nih, karena tadi kan seperti yang ngambil itu banyak mesti kanan kan. Terutama kalau kita ke bawah masih kayak sepeda motor kan gitu, mau belok kanan dia dari sini udah ngambil kanan duluan. Iya. Nah, itu kunci tuh di sini. Oke. Lihat kiri kanannya. Kosong. Hijau. Ini anak kecil nggak ada pengawas orang tua mana? Banyak kali. Wah, bocil dia mengendarai dia. Itu nggak ada spionnya lagi. Nggak ada spionnya lagi. Tapi kan kalau emang setelah nyaman aja baru diturunkan dirinya. Oke, mantap. Udah hafal giginya ya? Udah, mending dah. Udah nggak ngeliat lagi ya? Memang nggak ada sekali pernah gitu bang. Maksudnya mengendarai mobil atau tahu Belum pernah mas. belum pernah sama sekali ya. Oh. Baru ini 2 kali ini lah. 2 kali ini ya 2 kali ini. mengendarai mobil bang ya. Oke. Wah ini ada musuh nih. Ada kawan nih. Ini bang untuk hari ini ada berapa unit bang? Kita hari ini jalan 5 unit. 5 unit bang ya. 5 unit. Dengan semuanya materinya sama. Materi sama. Ini saya perhatikan dari tadi ya bang nih. Setiap tanjakan nih matikan AC bang. Apa tuh bang maksudnya bang? Untuk matikan AC sendiri sih Iya. itu cuma ini ya, teknik. Tadi kan agak berat tuh. Agak berat, Si yang oke. siswa ini dia tanggung nginjak gasnya. Agak takut lompat atau apa, dan tadi udah kedengaran si mesin ini udah mulai agak berat karena untuk AC sendiri sepengetahuan orang pribadi mohon maaf. Iya, bisa iya, didirikan oke, Bang, kalau oke, Bang. orang tepat. Si Oke, AC Bang. ini sendiri dia terus terang kalau yang kita pelajari itu mengambil 30% tenaga dari si engine Dari si engine. ketika dia hidup gitu loh. Dan emang itu bakal berpengaruh ketika ditanjakan seperti tadi. Kecuali si abangnya tadi, si mas yang belajar ini dari bawah mungkin udah pakai tenaga yang lumayan tinggi, mungkin itu bisa kuat tanpa kita matikan AC. AC-nya. Tapi karena tadi dari awalnya udah lemas dan sudah di tengah tadi udah hampir lemas, ketika saya turunkan AC tanpa ditambah gas pun itu udah dia bakal naik sendiri. Dengan iya, karena tenaga yang 30% tadi kembali lagi ke engine gitu bang ya. Sepenuhnya ke engine. Iya. Kalau kita ke kanan lagi. Gitu sih. Karena kalau saya sampai biarkan mati dalam posisi seperti itu jelas dampaknya ke engine kita sendiri. Engine. Nah, abang pengemudi kayaknya itu udah pernah nanya bang, kenapa dimatikan AC-nya? Belum, Nah, belum pernah. belum. Dan pasti dia nggak fokus ke situ sih. Oke. Pasti nggak fokus ke sana. Tapi memang benar bang, ini sepengetahuan saya pribadi lagi ya. Ah, Kalau di tanjakan atau jalan lampang biasa, itu kalau kita menggunakan AC dan tidak, kalau kita menggunakan AC lebih boros fuelnya. betul sekali. Berarti memang seperti yang abang bilang tadi, sebagian tenaga 30% memang larinya ke
ke AC Lumayan. tadi. Lumayan. Betul. Bahan bakar jelas pengaruh. Iya Bang. Karena kan beban tuh Bang ya. Beban. Kan engine diam aja kan dia bisa naik sendiri tuh. Iya, nggak. Langsung dia kendor lagi dia. Tuh. Langsung naik teriak lagi dia. Tapi kalau tanjakan Ya, kayak itulah. tadi. Jadi pertanyaannya mungkin dari teman-teman. Jadi kalau tanjakan apakah harus selalu matiin AC? Enggak juga. Enggak juga. Tinggal kita mainin tenaga di bawahnya aja sebelum startnya. Kalau emang kita mau pakai AC di bawahnya nggak boleh gemes. Kadang kan kita tanjakan itu entah kalau memang ditakut, tapi kadang ada ketika kita sudah lihat, kita bukan takut tuh tanjakannya karena memang keperluan situasi jalannya di tengah tanjakan itu lagi sakit, lagi rusak. Kalau kita terobos, apalagi bawa alat, kita lurus. Bawa misalnya mobil besar ya, itu jelas beresiko tuh. Jadi kalau mau pelan ya udah dari bawah kita matiin AC segala macam, baru merayap. Berarti memang harus ada prediksinya Bang ya. Yaps, betul. Iya, salah satu Udah kelihatan soalnya. Prosedur lah itu. prosedur. Klakson prosedur. Kalau malam kita bantu dengan BIM kalau seperti itu. Jadi Bang, suatu saat nanti kalau yang klakson ada yang marah, wah berarti nggak tahu prosedur tuh orang. sambil bercanda kita Bang ya. Tapi kebanyakan ada yang kayak itu mas. Kadang Iya. ada malah. Marah gitu ya. Kendaraan motor kadang yang bikin mau marah nih. Salah di klakson marah. Padahal kan buat sama-sama menjaga diri. Sama-sama menjaga, iya. Antisipatifnya Misalkan tadi. kita yang marah-marah atau apa? Tadi saya nanya yang paling tersulit nih Bang, buat abang konsumen nih. Sekarang yang paling gampang Bang, Yang paling gampang. apa kira-kira? Wah ini, cepet nih dipelajari nih gitu. Yang paling gampang kayaknya sih di apa ya? Di awal angkatan pertama itu aja sih. Waktu mau jalan itu aja waktu. Oh start gitu Bang ya. Pertama Cara aja. stop and go tadi ya. Iya, stop and go itu aja mungkin yang menurut saya ya paling Iya, agak gampang. Oh mudah gitu ya, Iya, mudah gitu. mudah. Nah, udah. Daripada yang lain. Kalau untuk belok-belok begini Bang, nih ini kiri jurang loh ini. Ini meleset sedikit ngeri. Itu gimana Bang? Antisipatifnya seperti apa Bang? Ya mungkin lebih ke hati-hati aja. Lebih sih, ke Mas, hati-hati ya. aja gitu Bang Iya, ya. lebih Oke. hati-hati, teliti, tenang yang penting. Tenang, betul. Kalau kita udah belum gugup ya waduh. Apalagi memang kalau untuk pemula trek seperti ini jelas sebenarnya sih lebih cukup ini sih cukup tricky lah. Oke. Tapi ya mau gimana namanya kita ya ketika ada project yang harus kita kerjakan di suatu tempat kan biasa kita juga terima untuk program-program desa segala macam, kita ke desa-desa juga datang. Oh Ya seperti itu kita Bang. menyesuaikan ketika di Iya. desa itu mintanya kita pasti survei dulu, oh lahan di sini zona hijau yang bisa kita gunakan seperti ini nih situasinya, ya udah kita mau gimana caranya menyesuaikan agar itu tetap bisa kita gunakan gitu. Oh gitu. Nih tadi saya mau nanya nih. Tadi kan turunan terjal tuh Bang. Iya. Itu untuk di kaki-kaki abang itu nginjek rem Injek rem aja. bareng kopling atau rem gas ke rem tadi Bang? Saya injek rem aja sih mas. Gasnya dilepas. Gasnya dilepas, kopling saya lepas. Nih sorry Bang ya, saya potong nih. Siap Ada instruksi sebelumnya Bang? Kalau misalnya mengalami turunan terjal kayak tadi, untuk yang dilakukan untuk driver? belum sih, Belum. Oh berarti hebat abangnya nih. nggak ada. Soalnya yang saya keren. rasain kalau kita injak kopling malah makin laju dia. Gitu Kan Bang. netral kan posisinya. Iya. Tapi kalau posisinya kita sambil lepas kopling, mungkin sambil jalan aja. Oh berarti tadi abang itu nginjek rem, lepas gas, lepas kopling tadi Bang ya? Iya. Nggak nginjek kopling? Nggak. Remnya aja. Oh. Itu inisiatif sendiri Bang ya? Sambil dirasain. Sambil dirasain. Oke. Ya, itu karena itu terus pemula loh itu. Iya, Oh, iya. makanya kalau pribadi kalau emang si siswanya ini udah punya inisiatif seperti itu, kita nggak bakal ini lagi udah berarti. Iya. Kalau nilai plus buat dia kita nggak perlu komen gitu lagi. Makanya saya nggak komen, nggak kasih instruksi apa karena memang dan saya perhatiin dari beberapa tadi juga ketika terjal gitu dia langsung mainnya di situ. Iya, Seandainya dia bisa. ngopling, saya bakal perbaiki gitu kita kanan. Bisa. Oke. Intinya jangan lupa. Oke. Wah cepet abang ini. Udah bisa penyelesaian gigi. Dan tadi kalau sampai perhatiin saya selalu kasih makin kesini makin saya kasih abu-abu yang agak sedikit mendadak
simpangannya. Dekat simpangannya baru saya bilang belok sini, belok sini. Saya mau lihat responnya gimana. Oh betul. Oh itu salah satu trik bang ya? Salah satu trik. Oh seperti Salah itu. satu trik, dia karena tadi kan saya biarin dulu dia naikin sampai gigi 2. Saya Iya. biarin gigi 2 itu sudah sampai sedekat sama simpangannya. Apa yang bakal terjadi? Apakah dia tetap mengutamakan ganti gigi dulu, sedangkan mobil tetap belok atau bakal agak lari, atau tetap dia bisa setirnya yang diutamain sedangkan giginya belakangan, atau bisa jalan bareng kayak tadi. Bareng tadi kita. Tadi kan bareng tuh. Bareng. Dia sambil Keren, belok, iya keren. giginya main. Itu saya akui keren. Jadi kadang Wah. emang harus dijebak kayak gitu. Karena Kadang. di jalan kita nggak bisa prediksi tuh. Wah kalau kayak gitu berarti instrukturnya kadang-kadang ngeco bang ya? Ya. Harus dicoba. Karena kadang kehidupan di dunia nyata ini suka ya Ngeco gitu bang ya? ngeco juga kadang. Oke. Ke kanan lagi. Oke, ini kita udah mau masuk ke break dulu. Oh break ya? Nah, udah masuk cooling down dulu. Itu teman yang tadi tuh kenapa? Apa? Mengalami apa tuh? Itu diangkat kayaknya anunya tuh bak depannya. Nah, sih emang ini udah entah dia istirahat di situ padahal janjinya di bawah. Mungkin ada yang saat atau apa. Ini abang istirahat nih bang? Ya. Oh ini saya boleh ikuti bang? Maksudnya Boleh, kalau mau stay-nya santai. stay-nya di mana Sama gitu? Di bawah itu semua Iya. yang tadi. Lihat kan mobil parkir kawan. Salah dulu. Karena kita untuk prosedur kan kita bebas asap rokok untuk di dalam mobil, jadi tidak Oke. diperkenankan merokok. Iya sih bang. Sama selain buat cuma seperti itu, ya sebenarnya sih ngerokok sendiri untuk pemula bakal jelas ngeganggu sih. Iya bang, bener bang. Ini kok saya punya mobil pribadi bang, saya memang no smoking. Oh, Wah kita nggak perokok boleh. loh, Walaupun kita perokok perokok. iya. Bau bang, rokok itu bau asap rokok Sama tuh. di atap-atap ini suka nempel kalau Nempel, jam seperti itu. nempel. Nanti kita sambil istirahat, sambil kopi darat dulu, sambil Kategori penumpang lah. Iya. Itu satunya kan pengemudi, siswa. Satunya sama. siswa juga. Tapi di siapa dia? Jadi ini kan satu unit itu dua siswa, satu instruktur. Oh seperti itu. Jadi 2 siswa dan itu jamnya nanti kita bagi. Jadi satu orang 2 jam, 2 jam. Jadi langsung 4 jam sekali jalan. Emang langsung 2 orang gitu bang yang ikut bang ya? Tergantung kesepakatan jadwal sih sebenarnya. Kadang ada yang 3, ada yang 2, ada yang sendiri-sendiri juga bisa. Kebetulan untuk yang program yang lagi kita jalankan ya mereka minta 2-2 sih. Dua-dua ya. Satu kali ketemuan bang ya? Ya, setiap satu kali jalan. Satu kali jalan. 1 unit 2. Jadi kalau untuk 5 unit 1 kali jalan itu, jadi kalau kan jamnya di pagi sama sore sebenarnya, pagi sama siang. Berarti ada jeda di sela itu bang? Ada. Oh ada jeda ya? Ada siang. Ada breaknya ya? Dari jam 8 sampai jam 12 itu 2 orang 1 unit, berarti udah kalau 5 unit 10. 10 orang? Nanti jam siang dari jam 1 sampai jam 5 10 lagi. 10 lagi. Berarti 1 hari full itu kalau 5 unit 20 20 orang. Mana bang yang tadi itu? Jadi gimana nih bang? Gimana nih bang? Setelah 2 kali ketemuan bang, yang abang rasakan gimana bang? Alhamdulillah makin tenang mas, Oh makin tenang ya? makin pede. Makin pede. Ini berapa kali ketemuan bang? Instrukturnya? Untuk 1 minggu 7 hari. 1 minggu tuh berarti Sampai setiap hari dong? Setiap hari dong berarti ya? Ya setiap hari. Setiap hari ada pertemuan. Cuma kan kita beda shift kan, ada yang shift awal dari pagi jam 8 Ya? sampai jam 12, yang kedua dari jam 1 sampai ke jam 5 sore. Oh ada speknya gitu bang ya? Oke. Yang saya salut tadi bang, 1 poin. Pas turunan tadi bang, saya di awang-awang tuh kepikiran ini takut terjun kita nih. Masalah kan abang, maaf nih, non skill kan ya, non skill kan sangat apa? Mungkin kan nggak pernah mengalami hal demikian nih. Agak lupa, bingung ya kan. Entah kopling, entah rem, entah gas. Abang langsung inisiatif. Turunnya enak bang, saya rasain turunnya enak. Wah abangnya lumayan berarti bang. Kalau anu bang, kalau apa persiapan pertama apa bang? Persiapan pertama untuk abang sendiri nih? Persiapan yang jelas dari mental sih mas. Mental bang ya? Mental sendiri kita persiapin, siap mungkin dari segi fisik. Yang kedua, ya yakin aja lah. Yakin aja, kalau insya Allah. kita bisa. Yakin aja kalau kita bisa. Memang meyakinkan keyakinan ini bang susah bang. Meyakinkan keyakinan Makanya kita nyemangatin diri sendiri nih kadang yang susah mas. yang susah. Tapi jujur bang, jujur, memang belum pernah bang sama sekali. Sama sekali mas belum pernah bawa unit mobil, nggak punya mobil.
Dan sama juga nggak pernah sama sekali belum. Sama sekali bang ya. Dan 2 kali ketemuan ini sudah bisa lah bang lah. Tadi saya akui bang, memang cepat bang, cepat untuk abang sendiri mungkin dan non skill udah cara pengoperasian kita tadi itu cepat. Saya rasain kok tadi pegang setirnya lembut, masukin persenelannya itu bagus, rapi, turunnya itu inisiatif, cara pengeremannya bagus. Jadi good job untuk abang ya, keren. Oke bang, jadi saya mau nanya nih bang. Iya, siap. Jadi untuk calon siswa atau calon driver dari awal persiapan sampai akhir bang, itu apa saja yang dipersiapkan dan apa yang didapatkan oleh driver tadi? Silakan bang. Oke. Pertama kalau untuk dari siswa sendiri, ini kita mulai dari pendaftaran mungkin ya. Oke bang, dari Misalnya pendaftaran. Dari fase pendaftaran itu biasanya si siswa sendiri kita interview dulu. Nah, ada pun Oke. beberapa interviewnya kita tanya kayak sebelumnya sudah ada pengalamannya atau nggak pernah sama sekali. Terus yang kedua punya trauma insiden atau tidak. Nah, kalau sudah mungkin beberapa pertanyaan mendukung lainnya kayak yang si calon siswa tadi udah bisa kendaraan koplingan atau enggak, itu salah satu pertanyaan mendukung. Fungsinya buat nanti menentukan berapa kali pertemuan sih kira-kira si siswa ini bakal bagus. Oh diukur dari situ bang ya? Dari situ. Oh Jadi dari oke. interview dulu. Nah nanti kalau sudah kita interview jawabannya sudah sesuai, baru kita kasih tahu oh kayaknya Pian ini cocoknya sekian gitu. Nah tapi kalau misalnya yang si belajar ini memilih pertemuannya lebih banyak, justru jauh lebih bagus. Oh, lebih bagus bang. Oke. Tapi kalau ibaratnya memilih yang lebih rendah pun tidak jadi masalah. Kita kasih tahu resikonya apa aja dan materi-materi apa yang mungkin nanti bisa ketinggalan gitu. Oke bang. Nah, Selanjutnya bang? Setelah itu ketika sudah deal mereka ambil paket yang mana, yang jelas kita sebelum pelatihan dimulai kita pastikan ibaratnya kalau unit pasti di P2H, tapi kalau untuk driver pun pasti perlu di P2H juga. P2 gitu. Contohnya Oke. kayak malam harus minimal ya 6 sampai 8 jam sudah Istirahat. Tidak boleh begadang dulu sebelum dimulai pelatihan agar konsentrasinya tetap terjaga lah di situ. Mungkin itu sih. Terus untuk perihal kostum sendiri lebih ke bebas pantas aja sih. Yang penting sopan, yang penting nyaman. Setelahnya ya kita bisa mulai latihannya. Untuk rangkaian latihannya mungkin perlu di ini kan juga atau Boleh, terserah abang nih. rangkaian latihannya sih ya pasti dari dasar aja sih dari dasar. Dari dasar, Bang, ya. Pertama paling pengenalan instrumen, P2H dulu ya yang pasti P2H. pengenalan instrumen. Nah, terus apa namanya? Teknik dasar stop and go dan dibarengi sama mental buildingnya juga, pembentukan mentalnya di awal. Kalau sudah aman baru kita langsung ke jalan raya sih. Maksimal pertemuan tuh berapa kali bang? Maksimal sejauh pengalaman kita sih tidak ada yang di atas 15 kali itu masih belum bisa sih. Belum ada di atas 15? Belum ada. Berarti 10 kali pertemuan ada, pernah bang gitu ya? 10 kali pun ada. Ada bang ya. Karena Dan dia sampai bisa bang? sampai bisa. Berapa puluh persen bang itu kebiasaan dia mengemudi? Kalau berbicara bisa, saya bisa bilang sampai 90 sih. Wow, Bisa loh, keren. bisa ya. Bisa ya. Bukan lihai, kadang Bukan orang lihai. mana bisa. Bisa. mana lihai ini. Oke. Setidaknya kita udah bisa lepas dia sendirian lah. Yang pasti bang, kalau ini kan tahap pembelajaran, yang pastinya kan lebih pasti daripada yang otodidak gitu bang ya. Belajarnya yang otodidak misalnya seperti dia nggak pernah mengikuti program pelatihan mengemudi, tapi dia bisa mungkin contohnya dari beli mobil, orang tuanya punya mobil, jadi kan itu bisa dikatakan otodidak bang untuk teori. Jadi untuk si calon driver ini bang, apa saja yang didapat setelah mengikuti program pelatihan tadi bang? Setelah mengikuti program pelatihan, selain ilmu yang mereka dapat, itu juga nanti kita bisa terbitkan Sertifikat mengemudi gitu bang? Nanti di balik sertifikat itu juga mereka dapat nilai. Jadi ada nilai di baliknya. Nilai itu acuannya bukan masalah lulus atau tidak, tapi nanti buat acuan ke si yang belajar tadi. Nanti di situ ada A, B, C. Apabila masih ada yang C atau B yang perlu diperbaiki, itu jadi PR buat dia ke depannya. Oh seperti itu bang ya? Kasih contoh misalkan nanti di situ ada matrik ketika menghadap parkir L-nya misalkan atau parkir paralel masih perlu pengulangan, ya dia bisa jadi self reminder sendiri sih. Oke. Dan perlu dilancari di situ. Dan sertifikat itu mungkin bisa lebih memudahkan dia memperoleh SIM nanti bang ya? Bisa. Oh iya, Bahkan karena untuk masuk ke perusahaan sendiri, untuk pengalaman kita sertifikat sedikit lebih di ini kan sih daripada, karena kalau SIM kan kadang bisa nembak. iya sih. Silahkan. Iya seperti itu. Jadi selalu ketika ada SIM itu, oh ini pernah ikut pelatihan atau enggak, karena yang pastinya lembaga pun ibaratnya ketika dia latihan, orang tahu ini pasti sudah punya prosedur yang cukup ketat juga sih. Betul bang, betul Bukan bang. cuma bisa how to drive, tapi dari segi rambu-rambu lalu lintas, kontrol emosional di jalan itu juga pasti
dipelajari lah. Iya. Kursus di mana aja kursusnya pasti seperti itu. Dan juga si drivernya pasti kan lebih pede, banyak lebih percaya diri ya kan. Oh, gue punya sertifikat nih kayak gitu kan, aku punya sertifikat nih. Oh gitu ya, iya. Oke. Sekian Bang ya, terima kasih atas waktu yang dikasih nih. Saya terima kasih banyak Bang. Oke, jangan lupa di subscribe. Makasih. Oke, sampai jumpa lagi di channel saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalam.